Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafirun Nadil, mahasiswa Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta dari Prodi Informatika dengan nomor induk mahasiswa 190300002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Adapun untuk dosen pengampu dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata sendiri yaitu Ibu Asih Puji Astuti Eskom MSc. Untuk judul dari tugas akhir ini yaitu ringkasan artikel yang diambil dari Google Scholar, yaitu dengan judul Simulasi Arus Lalu Lintas menggunakan automata seluler. Baik, langsung saja kita masuk pada materi artikel, yaitu simulasi arus lalu lintas menggunakan automata seluler. Di dunia ini ada banyak sistem yang begitu kompleks, secara kasat mata sangat sulit untuk kita buat modelnya, yaitu dalam bentuk simulasi seperti penyebaran api ketika kebakaran hutan dan penyebaran air pada saat banjir. Oleh sebab itu, banyaknya faktor yang mempengaruhi objek utama dalam sistem yang ingin dimodelkan. Akan tetapi, pemodelan tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan algoritma otomata seluler. Otomata seluler sendiri pertama kali diteliti oleh Stanislaw dan John von Neumann untuk pemodelan sistem biologi. Kemudian John Conway merancang algoritma sejenis yang disebut sebagai Game of Life. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Stephen Wolfram. Digunakannya pada bidang sains serta meningkatkan pengembangan dan modifikasi pada variasi otomata seluler. Akhirnya, pemodelan otomata seluler menjadi sangat berharga dikarenakan kesederhanaan spesifikasinya di salah satu sisi dan kompleksitas pada sisi lain. Otomata seluler sendiri adalah kumpulan dari sel-sel yang disusun dalam larik atau dalam kurung array 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sebuah sel dalam otomata seluler berperilaku seperti halnya state dalam finite state atau dalam kurung otomata state hingga. Nilai-nilai dalam sebuah sel akan ditentukan sesuai kebutuhan dan desain algoritmanya. Artinya, untuk setiap model, proses yang terjadi pastilah berbeda-beda. Namun, pada umumnya, jika yang dibutuhkan adalah state yang menyatakan daerah yang dapat dilintasi dan daerah yang tidak dapat dilintasi oleh sebuah kendaraan, maka sebaiknya kondisi sel yang digunakan adalah sel dengan nilai biner, yaitu 0 atau 1. Satu contoh yang dapat menggunakan algoritma otomata seluler dengan kondisi tersebut adalah simulasi arus lalu lintas. Banyak hal yang terjadi di jalan raya seperti tersendatnya arus lalu lintas, bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kecelakaan dan segala perilaku kendaraan yang terjadi saat jumlah kendaraan pada jalan raya berubah. Jelas dalam hal ini menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana perilaku kendaraan pada sebuah model arus lalu lintas seiring berjalannya waktu. Jika perilaku kendaraan ini dapat diketahui, tidak tertutup kemungkinan hal ini dapat memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan suatu kemacetan pada sebuah jalan pada dunia nyata. Arus lalu lintas terbentuk oleh individual, pengemudi dan pengendara yang berinteraksi dengan cara yang unik antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen jalan serta lingkungannya. Karena persepsi dan kemampuan individu pengemudi mempunyai sifat yang berbeda, maka perilaku kendaraan dalam arus lalu lintas tidak dapat diseragamkan. Arus lalu lintas akan mengalami perbedaan karakteristik akibat dari perbedaan perilaku pengemudi.
Oleh karena itu, karakteristik yang bervariasi baik berdasarkan lokasi maupun waktu. Arus lalu lintas sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu arus lalu lintas tidak terganggu dan arus lintas terganggu. Arus lalu lintas tidak terganggu adalah arus lalu lintas di mana hanya ditentukan oleh interaksi kendaraan dengan kendaraan lainnya dan interaksi kendaraan dengan jalan, seperti arus lalu lintas kendaraan di jalan tol. Sedangkan untuk arus lintas terganggu adalah arus lalu lintas yang ditentukan oleh alat atau cara dari luar arus lalu lintas, misalnya lampu lalu lintas atau marka jalan. Interaksi kendaraan dengan kendaraan lainnya dan interaksi kendaraan dengan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas terganggu. Dalam rangka untuk mengerti tentang keberagaman karakteristik arus lalu lintas, perlu didefinisikan parameter yang penting dan terukur. Arus lalu lintas dipengaruhi oleh parameter, tetapi secara garis besar dalam tulisan ini terdapat 3 parameter arus lalu lintas, yaitu kecepatan, kepadatan, dan arus. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah jarak tempuh per satuan waktu. Secara matematis ditulis dengan V sama dengan S per T, di mana V kecepatan, S jarak tempuh, dan T waktu tempuh. Satuan dari kecepatan adalah km per jam atau M per S. Terdapat dua macam kecepatan, yaitu kecepatan individual dan kecepatan rata-rata. Yang kedua yaitu kepadatan atau dalam kurung densitas. Kepadatan adalah perbandingan antara jumlah kendaraan yang ada dalam suatu ruas jalan dengan panjang ruas jalan tersebut. Kepadatan dilambangkan dengan pi dan secara matematis ditulis pi sama dengan. Yang ketiga yaitu arus. Arus adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu jalan tiap interval waktu. Karena pi adalah jumlah kendaraan tiap panjang jalan pada suatu jalan tertentu, sedangkan jarak yang ditempuh adalah V kali T, maka jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut dalam waktu T adalah P dikali V dikali T. Jadi secara matematis arus dapat ditulis dengan Q sama dengan P dikali V. Otomata seluler. Otomata seluler diadopsi dari teori otomata, yaitu finite state automata. Otomata seluler mempresentasikan sistem dinamik diskrit yang terdiri dari 4 bagian, di mana L menyatakan language yang mewakili ruang pengamatan diskrit, Q menyatakan himpunan semua state yang mungkin, N menyatakan neighborhood atau hubungan ketentangan antara sel pusat dengan persekitarnya. Dalam hal ini, otomata seluler dibangun dari struktur sel-sel diskrit yang dapat berupa kotak-kotak, heksagonal, ataupun topologi lainnya. Namun demikian, tipe sel yang digunakan dalam sebuah studi model otomata seluler harus sama dalam hal ukuran dan bentuknya, tetapi dapat menyimpan nilai yang berbeda-beda. Dari sisi dimensi, jika struktur sel-selnya terdiri dari sebuah array suatu dimensi, maka disebut elementary cellular automata atau dalam kurung ECA. Selain itu, untuk dimensi yang lebih tinggi, sel otomata seluler akan disusun dalam struktur yang disebut dengan grid. Rancangan sistem. Adapun sistem simulasi arus lalu lintas yang akan dibangun diharapkan mampu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sistem akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kedua, sistem simulasi arus lalu lintas ini akan mampu mensimulasikan dinamika yang terjadi di jalan raya yang disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan. Implementasi algoritma otomata seluler.
Sesuai dengan fungsi transisi yang diperoleh pada bagian sebelumnya, terdapat 4 langkah untuk memperbarui status sebuah sel, sehingga algoritma model arus lalu lintas dengan seluler automata secara garis besar terdiri dari 4 langkah utama, yaitu tahap pindah jalur, tahap percepatan, tahap perlambatan, dan tahap pindah sel. Keempat tahap tersebut diawali dengan tahap penentuan posisi awal kendaraan. Algoritma model arus lalu lintas dengan seluler automata akan disajikan pada gambar berikut, yaitu dalam bentuk flowchart. Pada flowchart tersebut terlihat bahwa algoritma model arus lalu lintas dengan seluler automata terdiri dari 5 sub-algoritma, yaitu sub-algoritma tahap penentuan posisi awal kendaraan, sub-algoritma tahap pindah jalur, sub-algoritma tahap percepatan, sub-algoritma tahap perlambatan, dan sub-algoritma tahap pindah sel. Flowchart tahap penentuan posisi awal kendaraan. Kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa seluler automata dapat digunakan untuk memodelkan arus lalu lintas yang berisi kendaraan roda 4. Relasi yang terjadi antara parameter arus lalu lintas yang diperoleh dari hasil simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, relasi arus dan kepadatan adalah parabolik, di mana grafik relasi keduanya hampir menyerupai segitiga karena relasi sebelumnya dan setelah arus maksimal terjadi adalah hampir linear. Semakin tinggi kepadatan, maka arus akan semakin tinggi sampai nilai kepadatan tertentu di mana terjadi arus maksimum. Setelah itu, semakin padat arus lalu lintas yang terjadi, maka arus akan semakin kecil. Yang kedua, yaitu relasi kecepatan dan kepadatan adalah eksponensial. Kecepatan akan terus menurun seiring dengan meningkatnya kepadatan. Free low terjadi dari kepadatan 0 hingga kepadatan tertentu. Setelah itu, nilai kecepatan akan menurun drastis, tetapi pada akhirnya relasi kecepatan dan kepadatan hampir linear karena kemacetan yang terjadi semakin lama menjadi terurai. Yang ketiga yaitu relasi kecepatan. Yang ketiga yaitu relasi kecepatan dan arus adalah parabolik. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan akan menyebabkan arus terus bergerak naik dan kemudian arus akan terus bergerak turun setelah kecepatan tertentu yang menjadi puncak parabola. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu relasi varian kecepatan dan kepadatan. Mirip dengan diagram fundamental relasi arus kepadatan, yaitu berupa parabolik tetapi memiliki ekor yang lebih panjang di bagian kanannya. Hal ini terjadi karena semakin padat arus lalu lintas, maka varian dari kecepatan semakin mengecil, di mana sebelumnya varian kecepatan terus membesar seiring dengan pertambahan kepadatan dan berhenti pada saat tertentu, yang kemudian varian kecepatan terus menurun. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari artikel simulasi arus lalu lintas menggunakan automata seluler untuk mata kuliah teori bahasa otomata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.